Perintah Kaisar Naga. Bab tahun 1251 sampai tahun 1255. Dev duduk di gua, perlahan menyerap energi spiritual yang mengalir keluar dari gua. Energi spiritual ini sangat berlimpah dan murni. Satu-satunya yang disayangkan adalah bahwa Dev tidak memiliki cara untuk membuka batu di depannya. Jika tidak, dia akan tahu apa yang ada di dalamnya. Naschan Sol. Jika aku bisa menerobos ke ranah Naschan Sol, aku akan memiliki kekuatan untuk bertarung dengan aliansi seni bela diri dan keluarga naga, dan memiliki kesempatan untuk menyelamatkan ibuku dan Yuki. Dev berpikir dalam hati. Dia perlu menggunakan kecepatan tercepat untuk mencapai Naschan Sol, yang merupakan ranah Wuhou di dunia seni bela diri. Meskipun Dev sekarang telah mencapai kekuatan setengah langkah Wuhou, di hadapan Wuhou yang baru dipromosikan, dia juga memiliki kekuatan untuk bertarung. Tetapi jika dia benar-benar harus menghadapi keluarga besar seperti aliansi seni bela diri dan keluarga naga, Dev tidak memiliki peluang untuk menang. Bahkan menghadapi keluarga Ning, jika Tuan Si tidak muncul tepat waktu, Dev pasti sudah menjadi mayat sekarang. Oleh karena itu, Dev memiliki keinginan yang tak tertandingi untuk kekuatan, dan dia harus menerobos secepat mungkin. Hanya saja, betapa sulitnya menerobos Naschan Sol dari inti emas. Selain pemahaman, itu juga membutuhkan kesempatan tertentu. Adalah umum bagi beberapa orang untuk terjebak dalam dunia besar sepanjang hidup mereka dan tidak dapat menerobos. Dan tujuan Dev bukan hanya Naschan Sol, dia harus mencapai ranah yang lebih tinggi dan lebih tinggi. Karena hanya setelah mencapai tingkat kekuatan tertentu, dunia baru dapat ditemukan. Dia sekarang ingin tahu siapa ayahnya, dan siapakah sebenarnya dia. Kebenaran yang ingin dia ketahui harus didaki selangkah demi selangkah dengan kekuatan, dan kemudian dia akan semakin dekat dengan kebenaran. Ketika saya benar-benar menjadi abadi, aliansi seni bela diri dan keluarga naga tidak layak disebut. Mata Dev bersinar dengan cahaya kerinduan yang tak tertandingi. Di bawah aksi teknik konsentrasi hati Dev, energi spiritual terus berubah menjadi energi spiritual, memukul ketinggian baru dari alam lagi dan lagi. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Kekuatan spiritual dalam tubuh Dev sudah sangat melimpah, dan dia terus-menerus menyerang ranah Wuhou. Pada saat yang sama, Rosalind di Istana Teratai Merah selalu tegang dan cemas. Dia tidak tahu apakah Istana Binatang Suci akan datang. Saya tidak tahu kapan mereka akan datang. Hari-hari ini adalah yang paling menyiksa. Seluruh Istana Teratai Merah telah lama bersiap untuk bertempur, dan formasi penjaga di istana telah mulai beroperasi. Tapi selama 3 hari berturut-turut, tidak ada satu kabar pun. Tidak ada gerakan dari Istana Binatang Suci, yang membuat Rosalind sedikit gelisah. Kakak, kamu belum istirahat dengan baik selama 3 hari. Kamu terlihat kuyu. Kamu harus pergi dan istirahat. Melihat kakaknya begitu kuyu, Rafaela berkata sangat tertekan. Tidak, tidak ada gerakan di Istana Binatang Suci. Aku tidak bisa tidur. Rosalind menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, seorang murid Istana Teratai Merah tiba-tiba berlari masuk. Penguasa istana, orang-orang dari Istana Binatang Suci ada di sini. Rosalind terkejut, dan ekspresinya menjadi sangat gugup. Itu pasti datang. Itu pasti akan datang. Rosalind bergumam. Berapa banyak orang yang datang dari Istana Binatang Suci? Seorang penatua bertanya. 1 orang. Murid itu mengatakan yang sebenarnya. 1 orang. Kali ini, Rosalind tercengang. Bahkan jika Istana Teratai Merah mereka tidak sekuat Istana Binatang Suci, tetapi untuk mengirim seseorang ke sini, ini terlalu menghina Istana Teratai Merah mereka. 1 orang yang dikirim Istana Binatang Suci. 1 orang berani datang ke sini. Mereka memandang rendah Istana Teratai Merah kita. Wajah Rosalind penuh amarah. Itu Dino Xiao, tetua dari Istana Binatang Suci, kata murid itu. Rosalind sedikit mengernyit, lalu berkata, undang dia masuk. Segera, Dino Xiao berjalan ke Istana Teratai Merah sambil tersenyum. Tidak seperti perang salib.
Penguasa Istana Ji, saya mengambil kebebasan Anda untuk menyela, dan berharap Anda untuk tidak tersinggung. Dino Xiao tersenyum dan memberi hormat pada Rosalind. Meskipun Rosalind sedikit bingung, tetapi pihak lain sangat sopan. Dia tidak bisa kasar. Penatua Xiao, kamu sangat sopan. Kamu bisa datang ke Istana Teratai Merah kami. Itu adalah berkah buat Istana Teratai Merah kami. Duduklah. Sajikan teh. Setelah Rosalind selesai berbicara, dia duduk di kursi. Seseorang segera membawakan kursi untuk Dino Xiao dan menyajikan secangkir teh. Penguasa Istana Ji, sekte kami tidak berbicara diam-diam. Saya datang kali ini di bawah perintah Tuan Istana kami, karena Sander. Dino Xiao berkata langsung. Ketika Rosalind mendengarnya, dia tahu bahwa pihak lain benar-benar datang untuk masalah ini. Penatua Xiao, Sander itu dibunuh oleh Istana Teratai Merah kita. Jika kamu ingin membalaskan dendam Sander, lakukan saja secara langsung. Aura Rosalind mulai naik, siap beraksi kapan saja. Melihat ini, Dino Xiao dengan cepat melambaikan tangannya. Penguasa Istana Ji salah paham. Saya tidak datang ke sini untuk membalas dendam untuk Sander. Itu Sander saja yang sangat berani. Dia benar-benar berkomplot melawan penguasa Istana Ji, dan dia mencari kematian. Saya datang ke sini untuk meminta maaf kepada penguasa Istana Ji. Tuan Istana kami mengatakan bahwa dialah yang tidak mampu mendisiplinkan Sander yang akhirnya melakukan hal kotor seperti itu. Kata-kata Dino Xiao membuat Rosalind tercengang. Dia bahkan tidak tahu harus berkata apa selanjutnya. Itu benar-benar berbeda dari apa yang dia pikirkan. Orang macam apa Quentin itu? Penguasa Istana Binatang Suci. Rosalind tahu betul bahwa dia tidak akan mengambil inisiatif untuk mengakui kesalahannya dan menebus kesalahannya. Selain itu, sebagai sekte terbesar di selatan, Quentin tidak perlu meminta maaf kepada orang lain. Tetapi sekarang mereka telah mengirim seseorang untuk meminta maaf kepada Istana Teratai Merah. Ini membuat Rosalind tidak mengerti obat apa yang dijual di labu oleh Istana Binatang Suci. Penatua Xiao, jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, katakan saja. Anda katakan itu, dan saya bahkan tidak tahu harus berkata apa. Rosalind merasa bahwa Istana Binatang Suci pasti memiliki niat lain, jadi dia berharap Dino Xiao bisa mengatakannya. Melihat Rosalind seperti itu, Dino Xiao tertawa. Penguasa Istana Ji, aku memang di sini untuk meminta maaf kali ini. Tetapi ada satu hal lagi, yaitu mengundang Dev untuk pergi ke Istana Binatang Suci untuk berbicara. Tuan Istana kami tahu bahwa Dev datang ke selatan dan berada di Istana Teratai Merah Anda, jadi dia segera mengirim saya untuk mengundangnya. Tuan Istana kami sangat menghargai Dev. Begitu Rosalind mendengarnya, dia segera mengerti bahwa Istana Binatang Suci datang untuk meminta maaf. Ternyata ditujukan pada Dev. Jika Dev tidak berada di Istana Teratai Merah, Istana Binatang Suci pasti tidak akan begitu sopan. Dengan cara ini, seharusnya Istana Binatang Suci juga sedikit takut dengan reputasi Dev. Setelah mengetahui bahwa Sander dibunuh oleh Dev, mereka tidak berani menyerang Dev. Bagaimanapun, Dev juga memiliki kekuatannya sendiri di Kyoto, dan Tuan Xi di Kyoto memiliki hubungan yang baik dengan Dev, dan telah maju untuk membantu Dev berkali-kali. Penatua Xiao, sangat disayangkan Anda datang ke sini. Tuan Chen sedang berkultivasi, jadi saya tidak ingin mengganggu Tuan Chen. Rosalind berkata dengan nada meminta maaf. Kultivasi. Dino Xiao sedikit mengernyit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Dev untuk keluar dari pengasingan diri? Saya tidak bisa mengatakan dengan pasti, tetapi seharusnya akan memakan waktu beberapa hari. Waktu yang diberikan Dev kepada Rosalind adalah 10 hari, dan sekarang 3 hari telah berlalu, jadi Dev akan keluar dalam beberapa hari. Kalau begitu, aku akan datang untuk mengundangnya dalam beberapa hari. Dino Xiao bangkit. Dan setelah memberi hormat pada Rosalind, dia berbalik dan pergi. Setelah Dino Xiao pergi, semua orang di Istana Teratai Merah bersemangat. Selama Istana Binatang Suci tidak menyerang mereka,
mereka bisa tinggal di istana teratai merah dengan aman. Rosalind menghela nafas lega, dan tertidur. Tidur ini, Rosalind benar-benar tidur selama 2 hari 2 malam. Dalam 2 hari 2 malam terakhir, Dev terus-menerus menyerang, terus-menerus menyerang. Tetapi jika Anda tidak dapat menembus penghalang itu, Anda tidak dapat mencapai ranah Wuwo, dan tidak ada cara untuk membentuk Naschen Soul di dalam tubuh Anda. Tepat ketika Dev menerobos masuk gua, jaraknya ribuan kilometer di Kyoto. Kepala keluarga Ning, Dalton Ning, telah meninggalkan pengasingan diri. Setelah keluar dari pengasingan diri, Dalton Ning melihat keluarga Ning yang hancur, dan orang itu penuh amarah. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di sini? Dalton Ning meraung. Di samping, Zeke, yang wajahnya ditutupi sorban hitam, berjalan dengan hati-hati ke sisi Dalton. Ayah, Dev melakukan semua ini. Dia menghancurkan keluarga Ning kita, dan aku hampir mati di tangannya. Suara Zeke suram dan rendah. Dalton sedikit mengernyit, menatap Zeke di depannya. Dia merasa bahwa putranya tampaknya telah berubah. Di siang hari bolong, apa yang kamu lakukan? Dalton merobek syal hitam Zeke dan tertegun. Dia menemukan bahwa setengah dari wajah Zeke telah cacat, seperti kerangka, dan penampilannya sangat menakutkan. Luka di tubuh Zeke sudah disembuhkan, tapi luka di wajahnya tidak sembuh-sembuh. Dia juga memiliki satu kaki yang normal, sehingga dia berjalan dengan pincang. Dalton hampir menjadi gila ketika dia melihat putranya berubah menjadi hantu seperti itu. Dev, saya tidak peduli jika dia melarikan diri ke ujung bumi. Saya harus membunuhnya. Pergi. Periksa, di mana Dev ini sekarang? Dalton meraung marah. Aura menakutkan muncul dari tubuhnya, dan burung-burung yang terbang langsung terguncang oleh aura ini. Selatan, Istana Teratai Merah. Dev tidak tahu tentang keluarnya Dalton. Dia juga tidak tahu bahwa Dalton sedang mencarinya karena sedang berkultivasi di dalam gua. Pada hari ke-9, Dev masih tidak dapat menerobos. Pada saat ini, Dev telah berhenti berkultivasi dan berjalan keluar dari gua. Sepertinya terobosan paksa seperti itu tidak akan cukup. Masih butuh kesempatan. Dev menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Kakak Chen. Melihat Dev keluar dari gua, Rafaela buru-buru berteriak. Rafaela, kenapa kamu di sini? Ketika Dev melihat Rafaela datang kepadanya, dia merasa sedikit terkejut. Apakah seseorang dari Istana Binatang Suci datang ke sini? Ya, mereka datang. Rafaela mengangguk. Ketika Dev mendengar ini, wajahnya sedikit berubah. Bawa aku ke sana. Dan bagaimana kabar kakakmu? Rafaela melihat ekspresi gugup Dev dan menutup mulutnya dengan senyuman. Kakak Chen, apakah kamu menyukai saudara perempuanku? Rafaela bertanya sambil tersenyum. Dev tercengang. Mengapa kamu mengatakan itu? Lihat betapa gugupnya kamu. Kakakku baik-baik saja. Jangan khawatir. Orang dari Istana Binatang Suci ada di sini. Tetapi hanya satu orang yang datang. Mengatakan bahwa mereka ingin mengundangmu ke Istana Binatang Suci. Kata Rafaela. Mengundangku ke Istana Binatang Suci. Dev sedikit bingung. Dia tidak ada hubungannya dengan Istana Binatang Suci. Apa yang diminta Istana Binatang Suci untuk dia lakukan? Ayo pergi. Penatua Dino Xiao dari Istana Binatang Suci sedang menunggumu. Rafaela mengajak Dev dan berjalan menuju aula utama Istana Teratai Merah. Saudara Chen, saudara perempuan saya adalah penguasa istana. Dia tidak memiliki cara untuk menikahi Anda. Menurut aturan Istana Teratai Merah kami, penguasa istana tidak boleh menikah. Tapi aku bisa menjadi kekasih kecilmu. Kurasa kakakku sangat menyukaimu, dan kamu sangat peduli padanya. Kamu bisa tinggal di Istana Teratai Merah di masa depan. Alangkah baiknya kakakku keluar dan masuk, dan kita semua adalah wanita cantik di sini. Bukankah itu yang paling kalian sukai? Rafaela memandang Dev dengan senyum jahat dan berkata, kamu masih sangat muda. Apa yang kamu bicarakan? Aku akan memberitahu kakakmu nanti dan biarkan dia menjagamu.
Dev dengan lembut memukul kepala Rafaela. Istana teratai merah memang tempat di mana setiap pria ingin pergi. Tetapi Dev tidak akan tinggal di sini. Dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Segera, Dev mengikuti Rafaela ke aula utama, dan melihat Rosalind mengobrol dengan seorang pria parubaya. Melihat Dev datang, Rosalind buru-buru berdiri dan berkata, "Tuan Chen, ini penatua Dino Xiao dari Istana Binatang Suci, yang datang ke sini khusus untuk mengundang Anda." Melihat Dev ada di sini, Dino Xiao segera bangkit dan berkata, "Tuan Chen, Raja Istana kami selalu mendengar nama Tuan Chen, jadi beliau ingin berbicara dengan Tuan Chen. Katakan padaku, tidak akan ada konspirasi di sini, kan? Aku membunuh putra angkat kepala istanamu. Bukankah dia ingin balas dendam?" Dev memandang Dino Xiao dan bertanya dengan hati-hati. "Tidak peduli apa yang Anda lakukan. Anda adalah pengkhianat atau pencuri." Dev mengikuti Istana Binatang Suci tanpa afiliasi apapun, dan bahkan membunuh putra angkat Quentin Fei. Tetapi sekarang dia ingin mengundangnya sebagai tamu. Sungguh anomali. Hahaha. Tuan Chen benar-benar bercanda. Sander itu hanya anak angkat. Bagaimana Tuan Istana kita bisa menganggapnya serius? Ada lebih dari 10 anak angkat Tuan Istana kita. Apa kualifikasi Sander di mata Tuan Istana kami? Dino Xiao tertawa. Ketika Dev mendengarnya, dia menyadari bahwa Sander yang mengandalkan Istana Binatang Suci untuk mendukungnya. Ternyata di mata Quentin Fei, putra angkat seperti Sander hanyalah omong kosong. Dev memandang Dino Xiao, yang bukan orang yang berbahaya. Jadi dia mengangguk dan berkata, "Oke, aku akan pergi menemui Tuan Istana bersamamu." Setelah menjelaskan beberapa patah kata kepada Rosalind, Dev mengikuti Dino Xiao ke Istana Binatang Suci. Istana Binatang Suci berjarak lebih dari 2 jam berkendara dari Istana Teratai Merah. Hanya setelah Istana Binatang Suci, Dev tahu apa itu kemewahan. Istana Binatang Suci penuh dengan villa-villa bergaya Cina, dengan pegunungan dan perairan, dan lingkungannya sangat bagus, seperti resor wisata. Dino Xiao membawa Dev ke depan sebuah villa, mendorong pintu dan masuk. Begitu dia memasuki pintu, dia melihat kursi besar, dan kursi itu ditutupi dengan kulit harimau. Dan Quentin Fei, penguasa Istana Binatang Suci, sedang duduk di kursi, dan ada beberapa Wuzong berdiri di samping Quentin. "Tuan Istana, Tuan Chen ada di sini," Dino Xiao berkata kepada Quentin. Quentin menatap Dev, matanya memancarkan cahaya, dan kekuatan paksaan meletus dari tubuh Quentin. Dev mengerutkan kening, dan semburan cahaya keemasan melintas di tubuhnya secara instan, melawan kekuatan paksa ini. Wajah Dev muram. Dia tidak pernah berpikir bahwa Quentin akan melakukannya pada dirinya sendiri begitu mereka bertemu. Tampaknya ini adalah perjamuan ala binatang suci. Tapi tepat ketika Dev hendak menampilkan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan dan bersiap untuk bertarung, Quentin tiba-tiba mengambil kembali tekanannya. Hahaha. Seperti yang diharapkan, seorang pahlawan adalah seorang pria muda. Tidak heran kamu mengubah dunia seni bela diri di Kyoto pada usia yang begitu muda. Quentin menyipitkan matanya dan tertawa. Aku tidak tahu apa yang dicari oleh penguasa Istana Fei dariku. Dev langsung menemukan tempat duduk dan bertanya dengan ringan. Aku hanya mengagumi kekuatanmu dan hanya ingin melihatmu. Quentin berdiri, berjalan ke arah Dev, dan kemudian duduk di sebelah Dev. Kamu adalah Wu Hou setengah langkah. Aku benar-benar ingin tahu, bagaimana kamu mengubah dunia seni bela diri di Kyoto, dan bagaimana caranya. Kamu melarikan diri dari ibu kota. Quentin sedikit bingung. Dikatakan bahwa dengan kekuatan Dev, dia bukan siapa-siapa di dunia seni bela diri Kyoto. Seharusnya mudah bagi orang-orang itu untuk membunuh Dev, tetapi sekarang Dev dapat hidup dengan baik. Jika Anda mengundang saya ke sini, hanya untuk mengajukan pertanyaan ini, saya tidak punya komentar. Dev bangkit dan hendak pergi. Kamu masih muda dan temperamenmu cukup meledak-ledak. Kamu datang ke selatan kami dari Kyoto,
bukankah kamu datang untuk melarikan diri? Aku tahu bahwa banyak orang di dunia seni bela diri Kyoto ingin membunuhmu. Jadi saya bisa tinggal di istana binatang suci saya, dan aku bisa melindungimu dengan baik. Dan aku bisa menerimamu sebagai anak angkatku. Selama kamu menjadi anak angkatku, siapa yang berani menjadi musuhmu di seluruh selatan? Bahkan jika orang-orang dari Kyoto itu datang, mereka harus memberiku muka. Quentin berkata dengan sangat arogan. Ketika Dev mendengar ini, Quentin sebenarnya ingin menerima dirinya sebagai anak angkatnya. Jadi dia tidak bisa menahan tawa. Meskipun Dev sekarang Wuhou setengah langkah, tidak sulit untuk melawan Quentin. Lagi pula, orang ini juga baru menerobos Wuhou, dan kekuatannya tidak terlalu kuat. Aku tidak punya kebiasaan menjadi anak bagi orang lain, apalagi urusanku sendiri. Aku bisa menanganinya sendiri. Tanpa kebaikan Tuan Istana Fei, aku akan baik-baik saja. Dev tidak memberikan muka sama sekali kepada Quentin. Quentin terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Dev akan menolaknya. Untuk mengetahui berapa banyak orang yang ingin memujanya sebagai ayah angkat, Quentin memilih putra angkatnya. Tetapi Dev menolak. Dan Dev menolak tanpa ragu, yang mengejutkan Quentin. Dev, aku punya niat baik. Tidakkah kamu memikirkannya? Quentin bertanya. Saya tidak perlu memikirkan itu, karena bahkan jika aku memujamu sebagai ayah angkatku, kamu tidak bisa membantuku. Apakah Istana Binatang Sucimu berani berkonflik dengan aliansi seni bela diri Kyoto? Berani menghadapi keluarga naga? Bahkan jika keluarga Ning di Kyoto datang untuk menangkapku, apakah Istana Binatang Sucimu berani? Dev memandang Quentin. Dan serangkaian pertanyaan membuat Quentin bingung. Quentin tersipu, karena kata-kata Dev memilukan. Apakah itu aliansi seni bela diri Kyoto, keluarga naga, atau bahkan keluarga Ning, Istana Binatang Suci mereka benar-benar tidak berani menyinggung. Jika orang-orang ini datang untuk menangkap Dev, Istana Binatang Suci tidak akan berani menghentikannya. Quentin ingin mempertahankan Dev dan menerima Dev sebagai anak angkatnya, dan dia juga punya rencananya sendiri. Sejak mengetahui bahwa Dev membunuh Sander, Quentin telah memeriksa Dev di forum seni bela diri. Dan ketahuilah bahwa Dev memiliki banyak harta karun. Quentin berpikir bahwa para prajurit tidak akan membunuh pedang, dan mengambil harta di tubuh Dev sebagai miliknya. Jika Dev bergabung dengan Istana Binatang Suci, harta itu secara alami akan menjadi milik Quentin. Quentin tidak pernah berpikir bahwa Dev akan sangat tidak sopan. Karena kamu sangat meremehkan Istana Binatang Suciku, jangan salahkan aku. Kamu membunuh putra angkatku. Kamu harus memberiku penjelasan soal itu. Begitu Quentin selesai berbicara, para murid dari Istana Binatang Suci mengepung Dev. Ini semua adalah murid senior dari Istana Binatang Suci. Dan masing-masing dari mereka berada di ranah Wuzong. Tuan Istana, bukankah kamu mengatakan kamu tidak akan membalas dendam untuk Sander itu? Pada saat ini, Dino Xiao melihat bahwa Quentin akan menyerang Dev, jadi dia buru-buru berdiri di depan Dev. Quentin mengerutkan kening. Penatua Xiao, apa maksudmu? Tuan Istana, ketika saya mengundang Tuan Chen, saya berjanji untuk tidak mengganggunya untuk urusan Sander. Tetapi sekarang Anda kembali ke sana. Bahkan jika Tuan Chen tidak setuju untuk tinggal di Istana Binatang Suci sekarang, kita bisa memberinya waktu untuk memikirkannya. Aku yakin dia bisa membuat pilihan yang tepat. Dino Xiao berjuang untuk kesempatan lain untuk Dev. Bukan karena Dino Xiao berteman dengan Dev. Hanya saja Dino Xiao mengira dia berjanji pada Dev. Tapi sekarang Quentin telah mundur, yang membuat Dino Xiao merasa bahwa dia telah merusak kepercayaannya pada Dev. Penatua Xiao, menyingkir. Apakah kamu lupa identitasmu? Kamu hanya tetua dari Istana Binatang Suci. Quentin meraung marah. Dev melirik Dino Xiao dengan penuh rasa terima kasih, dan kemudian berkata dengan ringan, Penatua Xiao, lebih baik kamu menyingkir. Urusan hari ini tidak ada hubungannya denganmu. Dino Xiao melirik Dev dengan malu, dan akhirnya hanya bisa menghindar.
Hanya Quentin yang dapat memerintah di Istana Binatang Suci. Meskipun dia adalah seorang penatua, dia tidak memiliki hak sama sekali. Dev, aku akan memberimu kesempatan lagi. Jika kamu bisa menyerahkan harta karun di tubuhmu, aku tidak perlu meminta pertanggungjawabanmu karena membunuh putra angkatku. Quentin berkata kepada Dev. Ketika Dev mendengarnya, dia tiba-tiba tertawa. Ternyata Quentin di sini bukan untuk membalas dendam pada Sander, tetapi untuk harta di tubuhnya. Jika kamu memiliki kemampuan, ambil sendiri. Setelah Dev selesai berbicara, cahaya keemasan berkedip di tubuhnya, dan sisik dengan cepat menutupi seluruh tubuh Dev. Pada saat ini, Dev seperti pejuang emas. Huff, terlalu banyak berpikir. Quentin mendengus dingin, lakukan. Murid-murid Istana Binatang Suci semua bergegas menuju Dev. Tubuh Dev sedikit gemetar, dan aura menakutkan meletus, langsung mengirim murid-murid Istana Binatang Suci terbang keluar. Beberapa orang dengan kekuatan rendah langsung terguncang dan organ internal mereka hancur, dan tidak ada suara dalam sekejap. Dev sekarang adalah Wuhuo setengah langkah, dan dia tidak takut bahkan dalam menghadapi Wuhuo baru. Baginya, Wuhuo baru ini seperti semut. Quentin mengerutkan kening, sepertinya aku meremehkanmu. Setelah dia selesai berbicara, kekuatan bela diri Quentin meledak, dan tinjunya langsung menghantam Dev. Tinju Quentin, seperti palu raksasa, langsung merobek ruang dan waktu. Melihat ini, Dev menghindari serangan Quentin dalam sekejap, dan dengan pukulan ini, Quentin langsung menghancurkan villa menjadi dua. Dev, aku tahu kamu memiliki tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Tetapi di bawah tangan besiku, tubuh emasmu yang tidak bisa dihancurkan sama sekali tidak berguna. Setelah Quentin selesai berbicara, dia meninjunya lagi. Dev sedikit mengernyit. Sepertinya menjadi terlalu terkenal bukanlah hal yang baik. Banyak detail telah terungkap di forum seni bela diri. Selama pihak lain memeriksa sedikit, mereka dapat mengetahui detailnya. Tinju cahaya suci. Tinju Dev ditutupi dengan cahaya keemasan, dan kemudian dia meninjunya. Dev juga ingin mencoba bagaimana keadaan puncak Wuhuo setengah langkahnya. Mungkin melawan Quentin dalam pertempuran ini akan memberinya kesempatan untuk menerobos. Ledakan. Tinju bertemu. Dan setelah suara keras, seluruh villa runtuh dengan keras. Dev dan Quentin, keduanya melayang ke langit dari reruntuhan. Kemudian jatuh di lereng gunung tidak jauh. Dan pada saat ini, sejumlah besar murid dari Istana Binatang Suci melihat ini. Dan mereka semua berkumpul. Jangan dekat-dekat. Jika kalian mendekat, kalian akan mati. Dino berteriak pada murid-murid Istana Binatang Suci. Pertarungan kekuatan Wuhuo bukanlah sesuatu yang bisa diintervensi dan didekati oleh murid biasa. Hanya imbas dari serangan itu dapat menggiling murid-murid ini menjadi daging. Mendengar apa yang dikatakan Dino, para murid Istana Binatang Suci tidak berani mendekat, dan mereka semua mundur. Quentin menatap Dev dengan mata menyipit. Pada saat ini lengannya mati rasa karena shock. Kamu adalah Wuhuo setengah langkah. Bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Quentin menatap Dev dengan heran. Meskipun ranah Wuhuo dan Wuhuo setengah langkah hanya perbedaan kecil, tetapi dalam hal kekuatan dan aura, ada celah besar. Tapi sekarang Quentin, sang Wuhuo, tidak mendapatkan keuntungan sedikit pun di hadapan Dev yang Wuhuo setengah langkah. Bukan kekuatanku menakutkan, tapi Wuhuomu terlalu buruk. Kamu seharusnya tidak minum pil obat untuk membawa dirimu ke ranah Wuhuo, kan? Dev mencibir Quentin. Kamu bajingan. Kamu berani mengejekku. Aku sudah berada di ranah Wuhuo setelah berlatih selama beberapa dekade. Bagaimana aku bisa membuatmu mengejekku? Setelah Quentin selesai berbicara, energi menakutkan meletus dan bergegas menuju Dev lagi. Untuk sesaat, sosok kedua orang itu melintasi gunung, dan ada ledakan gemuruh di mana-mana. Dari lereng gunung hingga puncak gunung, seluruh puncak gunung telah banyak hancur. Setelah melalui ratusan gerakan, Quentin merasa bahwa kekuatan fisiknya sedikit lemah.
Tetapi melihat Dev, semakin dia bertarung, semakin dia menjadi berani. Dev sangat bersemangat saat ini. Dia tidak terburu-buru untuk mengalahkan Quentin, tetapi menggunakannya untuk meredam dirinya sendiri. Melangkah ke ambang Wu Hou mungkin dilanggar oleh Quentin. Quentin terengah-engah dan menatap Dev dengan tak percaya. Tidak heran orang-orang di dunia seni bela diri di Kyoto ingin membunuhmu. Kamu adalah Wu Hou setengah langkah, tetapi bahkan Wu Houku tidak dapat mengalahkanmu. Quentin hanya merasa tidak berdaya saat ini, dan tidak ada banyak energi yang tersisa. Kamu layak disebut Wu Hou. Untuk Wu Hou sepertimu, bisa dikalahkan hanya dengan Wu Hou setengah langkah. Dev berkata dengan ekspresi mengejek. Dev, kamu terlalu sialan. Mata Quentin melebar, dan kemudian dia menggigit ujung lidahnya. Seteguk darah menyembur keluar dari ujung lidah, berubah menjadi kabut darah merah cerah. Kabut darah melayang, dan seluruh langit mulai berubah warna. Bergemuruh, tampaknya guntur bergulir, dan kemudian bumi mulai bergetar. Ini rusak. Penjaga istana utama memulai formasi perlindungan gunung. Semua orang harus pergi dengan cepat. Dino Xiao meraung pada semua murid istana binatang suci. Murid-murid Istana Binatang Suci sangat ketakutan sehingga mereka semua melarikan diri. Dan Istana Binatang Suci, yang seperti sebuah resor, runtuh pada saat ini. Dan itu berantakan. Dev, hari ini kamu memaksaku melakukan ini. Aku akan membuatmu membayar harganya. Quentin meraung. Wajah Dev menjadi serius. Dia tidak pernah berpikir bahwa Istana Binatang Suci memiliki formasi tingkat tinggi seperti itu. Tampaknya leluhur Istana Binatang Suci ini pasti seorang master sebelumnya. Kabut darah memenuhi udara, dan kemudian tangan berdarah muncul di kabut darah, seperti neraka. Tangan berdarah ini meraih Dev secara langsung. Tidak peduli seberapa keras Dev mencoba, dia tidak bisa melepaskan diri. Penatua Xiao, mulai pertempuran. Pada saat ini, Quentin berkata kepada Penatua Xiao, Tuan Istana, mohon berpikir dua kali. Jika formasi perlindungan gunung diaktifkan, Istana Binatang Suci akan dihancurkan, dan para murid Istana Binatang Suci akan terbunuh atau terluka. Dino membujuk Quentin. Selama aku masih hidup, Istana Binatang Suci tidak akan dihancurkan. Adapun murid-murid itu, merupakan kehormatan bagi mereka untuk mendedikasikan hidup mereka untuk Istana Binatang Suci. Mulai pertempuran dengan cepat. Quentin memelototi Dino. Dengan ekspresi ragu-ragu di wajahnya, Dino perlahan melangkah maju dan berjalan ke sisi Quentin. Sekarang selama Penatua Xiao memulai formasi, Dev akan langsung ditarik ke dalam formasi kosong oleh tangan berdarah itu, dan dia tidak akan pernah bisa keluar. Untuk mencegah formasi penjaga gunung dibuka tanpa pandang bulu, leluhur Istana Binatang Suci harus memiliki dua orang untuk benar-benar mengaktifkan formasi perlindungan gunung. Oleh karena itu, setelah Quentin memulai formasi perlindungan gunung, secara resmi dimulai hanya ketika Dino memulai formasi. Tapi kali ini, Dino, melihat Dev yang dikendalikan oleh tangan berdarah, tidak bergerak untuk sementara waktu. Dino, apakah kamu berani tidak patuh? Wajah Quentin penuh amarah. Pada saat ini, dia sudah sangat lemah. Jika Dino tidak melakukan apa-apa, dia tidak akan bisa bertahan lagi. Dino menggertakkan giginya, dan cahaya dingin melintas di matanya. Tiba-tiba ada belati kecil di tangannya, dan kemudian menusuk dada Quentin. Darah menyembur seketika. Mata Quentin melebar, menatap Dino tak percaya. Aura Quentin melamban, dan kabut darah dan tangan berdarah menghilang seketika. Dev menyingkirkan belenggu, dan melihat pemandangan di depannya dengan tak percaya. Dia bahkan tidak menyangka bahwa Dino menyerang Quentin dari belakang. Kenapa? Quentin memelototi Dino, meskipun hidupnya tidak dalam bahaya saat ini, tetapi napasnya hilang, dan dia bisa ditampar sampai mati hanya dengan telapak tangan yang ringan. Dino memandang Quentin dan berkata dengan marah, kamu kejam dan tidak manusiawi. Seluruh Istana Binatang Suci akan menjadi milik pribadimu. Jika kamu tidak bahagia,
Kamu akan membunuh orang dan menempatkan nyawa semua murid dari Istana Binatang Suci. Lihat dirimu. Itu tidak pantas. Aku sudah muak denganmu. Aku sudah muak denganmu. Dino Xiao meraung, lalu mencabut belatinya dan menikam Quentin lagi. Melihat ini, Dev melangkah maju dan merebut belati dari tangan Dino. Dino menatap Dev dengan heran. Tuan Chen, apa yang Anda lakukan? Mengapa Anda menghentikan saya? Dino tidak mengerti mengapa Dev menghentikan dirinya dari membunuh Quentin. Quentin baru saja ingin membunuh Dev, dan dia sama sekali tidak berhati lembut. Bahkan Quentin bertanya-tanya mengapa Dev ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Penatua Xiao, jangan bunuh dia dulu. Bisakah kamu menyerahkannya padaku? Dev bertanya pada Dino. Dino memandang Dev dengan curiga. Tuan Chen, apa yang ingin Anda lakukan? Aku ingin meminjamnya untuk membantu diriku menerobos. Dev berkata dengan jujur. Dev ingin menggunakan kekuatan Quentin untuk membantunya menerobos ke ranah Wuhuo. Anda harus tahu bahwa Quentin adalah Wuhuo. Jika dia bisa menyerap kekuatan Quentin, dia mungkin bisa menerobos. Dino tidak mengerti apa maksud Dev, tapi tetap mengangguk. Dan Quentin memandang Dev dan berkata, Dev, apa yang ingin kamu lakukan padaku? Wajah Quentin penuh ketakutan. Tentu saja itu menyerap kekuatanmu. Setelah Dev selesai berbicara, dia meletakkan tangannya di kepala Quentin. Segera setelah itu, Quentin mulai terdistorsi, dan kekuatan di tubuhnya terus-menerus dihirup oleh Dev. Quentin berjuang, tetapi tidak berhasil. Dino Xiao, yang berada di samping, menatap Dev dengan kaget. Dia merasa sedikit tidak percaya. Dia tidak mengerti bagaimana Dev bisa melakukan kejahatan seperti itu. Wuhou adalah Wuhou. Dev membutuhkan waktu 1 jam penuh untuk menyerap seluruh kekuatan Quentin. Dan sekarang Quentin telah berubah menjadi mumi. Dev duduk di tanah dan mulai memurnikan kekuatan Quentin. Teknik konsentrasi hati bekerja secara ekstrim. Dan setelah 3 jam penuh, Dev perlahan membuka matanya. Merasakan inti emas di tubuh. Tidak ada tanda-tanda terobosan. Menguras kekuatan seorang Wuhou. Namun tidak ada gerakan. Dev mengerutkan kening. Dia merasa bahwa tahap Naschen Soul ini terlalu sulit untuk ditembus. Tuan Chen, apakah Anda seorang kultivator jahat? Dino menatap Dev dengan ngeri. Bagaimana menurutmu? Dev tersenyum ringan. Jika saya seorang kultivator jahat, apakah Anda pikir saya masih bisa meninggalkan Kyoto? Dino berpikir itu benar. Jika Dev adalah seorang kultivator jahat, apalagi keluarga seni bela diri itu, bahkan pejabat Kyoto tidak akan bisa membiarkan Dev berkeliaran. Dev sudah lama ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Tuan Chen, saya minta maaf. Saya salah paham. Dino mengikuti Dev untuk meminta maaf, dan kemudian berkata, terima kasih kepada Tuan Chen hari ini. Jika Quentin tidak mati, Istana Binatang Suci kita akan menjadi sasaran kritik publik cepat atau lambat. Jika bukan karenamu, aku tidak akan bisa menembus formasi pelindung gunung ini dengan mudah. Dev tahu bahwa jika bukan karena Dino, dia mungkin masih terjebak dalam formasi. Dino tersenyum. Kita masing-masing memiliki apa yang kita butuhkan. Sekarang Istana Binatang Suci telah dihancurkan dan banyak murid telah melarikan diri. Aku perlahan akan mengembangkan Istana Binatang Suci. Penatua Xiao. Tidak. Saya harus memanggil Anda Tuan Istana Xiao. Saya harap setelah Anda mengambil alih Istana Binatang Suci, Anda tidak pergi ke Istana Teratai Merah, atau saya tidak akan setuju. Dev tersenyum. Meskipun ada senyum di wajahnya, nadanya mengancam Dino. Dev tidak bisa tinggal di Istana Teratai Merah selamanya, jadi dia harus memberitahu Dino terlebih dahulu. Tuan Chen, jangan khawatir. Saya akan mengumumkan bahwa Istana Binatang Suci kita dan Istana Teratai Merah akan membentuk aliansi, sehingga tidak akan ada keluarga sekte di seluruh selatan yang berani menyerang Istana Teratai Merah. Dino mengerti bahwa mereka tidak bisa melawan Dev. Karena mereka tahu bahwa mereka tidak bisa bertarung, akan lebih baik untuk memberi wajah Dev. Haha,
Itu yang terbaik. Dev tersenyum. Sekarang Quentin sudah mati. Saatnya aku kembali. Setelah Dev mengucapkan selamat tinggal pada Dino, dia kembali ke Istana Teratai Merah. Melihat Dev pergi sepanjang hari, Rafaela dan Rosalind bertanya pada Dev dengan rasa ingin tahu apa yang Quentin minta Dev lakukan di Istana Binatang Suci. Dev memandang kedua saudara perempuan itu, dan berkata dengan senyum tipis, di masa depan, Istana Teratai Merah tidak perlu lagi khawatir dimata-matai, dan Quentin telah dibunuh olehku. Sekarang Dino Xiao telah menjadi tuan istana dari Istana Binatang Suci. Dia memutuskan untuk membentuk aliansi dengan Istana Teratai Merah. Dengan begitu, tidak ada yang berani macam-macam dengan Istana Teratai Merah. Kata-kata Dev membuat Rosalind dan Rafaela tercengang. Kakak Chen, apakah kamu benar-benar membunuh Quentin itu? Rafaela bertanya dengan heran. Tentu saja. Apakah kamu tidak percaya kekuatanku? Dev tersenyum main-main. Aku percaya. Aku terlalu percaya. Rafaela melompat dengan penuh semangat. Kakak Chen. Kamu luar biasa. Aku sangat mencintaimu. Mengatakan itu, Rafaela menciumi seluruh wajah Dev dengan ganas, yang membuat Dev sedikit malu. Rosalind juga sangat senang, dan tidak perlu lagi khawatir tentang hari ketika Istana Teratai Merah akan diserang oleh Istana Binatang Suci. Kakak Chen membantu kami di Istana Teratai Merah, bahkan untuk bahaya tersembunyi yang begitu besar. Dan kamu masih belum berterima kasih pada Kakak Chen. Tunjukkan. Kata Rafaela kepada Rosalind. Bagaimana caramu mengekspresikannya? Rosalind tercengang. Tentu saja aku mencium Kakak Chen dan memberinya ciuman manis. Rafaela tersenyum dan berkata. Ketika Rosalind mendengar ini, wajahnya memerah. Dev juga malu. Dan buru-buru berkata, tidak ada yang bisa dilakukan sekarang. Aku harus pergi juga. Tuan Chen, sudah terlambat hari ini. Atau Anda tinggal dulu selama 1 malam. Rosalind tersipu dan berbisik kepada Dev. Dev melihat ke langit. Memang agak larut. Jadi dia mengangguk dan setuju. Dan pergi besok. Di malam hari, Rosalind memasak lagi dan memberi Dev meja makanan lezat. Selama makan, Dev dapat melihat bahwa baik Rafaela maupun Rosalind tidak ingin dia pergi. Tetapi Dev tahu bahwa masih banyak hal yang menunggunya untuk diselesaikan, dan dia harus pergi. Kakak Chen, apakah kamu benar-benar akan kembali setelah kamu pergi? Rafaela bertanya dengan sedikit sedih. Tentu saja itu benar. Saya belum menemukan rahasia di dalam gua. Tentu saja saya akan kembali. Jangan khawatir. Dev tersenyum kecil. Apakah hanya untuk kembali dan mencari tahu rahasianya? Rosalind menatap Dev dengan emosi di matanya. Dev melirik Rosalind. Buru-buru menundukkan kepalanya dan mulai makan. Tidak tahu harus berkata apa. Sekarang Yuki masih menderita. Dev tidak berniat memikirkan hal lain. Dia tidak bisa melakukan sesuatu yang kasihan pada Yuki saat ini. Adapun Ellie, itu adalah upaya terbaik Yuki untuk mencocokkan. Dan Dev setuju untuk memberi Yuki seorang pendamping. Setelah makan malam, Dev pergi tidur lebih awal untuk beristirahat. Dia tidak ingin mengobrol lebih banyak dengan Rosalind dan Rafaela. Semakin banyak obrolan, semakin dalam hubungan. Di tengah malam, Dev linglung. Tiba-tiba saya merasakan tubuh yang hangat, diikuti dengan semburan aroma tubuh. Dev terkejut, bangun dengan cepat, dan menemukan Rosalind di tempat tidurnya. Dev ingin menyalakan lampu, tetapi dihentikan oleh Rosalind. Jangan nyalakan lampu. Rosalind tidak meminta Dev untuk menyalakan lampu, mungkin karena dia malu. Dev tidak menyalakan lampu, tetapi dia bangun dari tempat tidur dan menyalakan cerobong asap untuk dirinya sendiri. Nona Ji, saya mengerti kebaikan Anda, tetapi saya sudah punya pacar, dan dia masih terkunci di ruang bawah tanah aliansi seni bela diri. Aku tidak bisa mengkhianatinya. Rosalind mendengarkan kata-kata Dev dan mengenakan pakaiannya diam-diam. Maaf. Rosalind tersesat dan berjalan keluar. Tepat ketika dia mencapai pintu, Rosalind berhenti dan melihat kembali ke Dev. Saya bukan pelacur. Saya juga tidak memiliki harga diri.
Saya hanya sangat menyukai Anda. Saya harap kamu bisa mengerti. Saya mengerti. Dev mengangguk. Rosalind berbalik dan pergi. Dia tidak ingin Dev salah paham bahwa dia adalah wanita biasa. Rosalind berjalan kembali. Dev memandangi bintang-bintang di langit dan merindukan Yuki. Pada saat yang sama, di ruang bawah tanah Aliansi Seni Bela Diri Kyoto, Douglas mengenakan pakaiannya dan datang ke penjara bawah tanah. Dia akan menunggu sampai tengah malam setiap hari sebelum datang ke penjara bawah tanah. Di sebuah kamar di ruang bawah tanah, Yuki sedang duduk diam, menunggu kedatangan Douglas. Karena setiap malam, Douglas akan datang ke sel ini. Sel Yuki didekorasi dengan baik, dan perawatan apapun, itu adalah yang terbaik. Satu-satunya kelemahan adalah dia tidak dapat melihat matahari dan tidak memiliki kebebasan. Ketika Douglas memasuki ruangan, Yuki bangkit secara mekanis, melepas jaketnya, dan memperlihatkan lengannya yang seputih salju. Di lengan Yuki, ada jarum besar dan kecil di mana-mana. Douglas juga tidak berbicara omong kosong. Dia mengeluarkan jarum dan mencabutnya, dan segera darah tersedot keluar di sepanjang jarum. Yuki melihat darahnya tersedot keluar, dan dia sudah tidak memiliki ekspresi. Dia sudah terbiasa. Setelah mengisap darah, Douglas meletakkan pil di atas meja. Itu digunakan untuk mengisi kembali tubuh dengan Yuki. Douglas tahu bahwa Yuki adalah harta karun dan tidak akan melakukan apapun untuk mengeringkan air. Douglas mengumpulkan darahnya, lalu berbalik dan bersiap untuk keluar dari sel. Pada saat ini, Yuki berbicara. Bagaimana keadaan Dev? Yuki bertanya pada Douglas. Yuki sudah lama tidak berbicara, tetapi hari ini dia tiba-tiba melakukannya. Douglas berkata saat dia berjalan keluar, hidup. Setelah mengetahui bahwa Dev masih hidup, Yuki menarik napas lega. Douglas mengambil darah Yuki dan berjalan langsung ke kedalaman Dungeon. Kedalaman penjara bawah tanah dipenuhi dengan segala macam bau yang tidak menyenangkan. Setelah mencapai sel terdalam, Douglas membuang darah yang baru saja diambilnya ke dalamnya. Segera setelah itu, suara menelan mulai muncul di sel gelap. Suara itu berhenti dengan cepat, dan kemudian suara serak keluar, apakah Dev sudah mati? Belum. Dalton Ning dari keluarga Ning telah bergegas ke selatan untuk membunuh Dev, jadi saya menunda misi pembunuhan kita. Douglas menjawab. Yah, ingat, Dev tidak boleh hidup. Anak ini pasti akan menjadi bahaya tersembunyi terbesar di masa depan. Berkata dengan suara serak. Douglas membuka mulutnya dan sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, dan akhirnya berbalik dan pergi. Pagi-pagi sekali, Dev bangun dan mengucapkan selamat tinggal pada Rosalind dan yang lainnya. Rosalind dan Rafaela dengan enggan mengirim Dev ke gerbang istana teratai merah. Kakak Chen, jangan lupa apa yang kamu katakan. Datang dan temui kami ketika kamu punya waktu. Kata Rafaela kepada Dev. Jangan khawatir, itu pasti. Dev dengan lembut membelai kepala Rafaela, dan setelah melirik Rosalind, dia berbalik dan hendak pergi. Tapi Dev masih tidak mengambil langkah. Saya melihat satu demi satu napas tirani datang dalam postur menyelimuti. Ada aura yang sangat tirani, dan seluruh istana teratai merah diselimuti oleh aura tirani ini. Aura ini tampaknya disengaja untuk mencegah orang-orang di istana teratai merah melarikan diri. Rosalind dan semua orang di istana teratai merah merasakan tekanan yang menakutkan, dan ekspresi mereka berubah secara drastis. Segera, saya melihat beberapa orang mendekati pintu istana teratai merah. Salah satu dari mereka, seorang pria parubaya dengan wajah dingin, melirik Dev dan bertanya, "Apakah Anda Dev?" Dev mengangguk, dan kemudian bertanya, "Siapa kamu?" Dalton Ning. Pria parubaya itu menjawab. Ledakan. Kulit kepala Dev mati rasa. Dia tidak pernah berpikir bahwa ayah Zeke telah benar-benar meninggalkan pengasingan diri dan menemukannya di sini. Merasakan nafas Dalton Ning, dia jelas lebih kuat dari Quentin. Dengan kekuatan seperti itu, Dev benar-benar tidak percaya diri untuk menghadapinya. Putramu tidak bisa mengalahkanku.
Sekarang aku di sini. Meskipun Dev khawatir bahwa dia bukan lawan Dalton Ning, tetapi dia tidak bisa kalah dalam hal momentum. Jadi dia mencibir. Nak, berhenti bicara omong kosong. Hari ini aku di sini untuk membalas dendam. Kamu menghancurkan keluarga Ningku dan menyakiti putraku. Aku akan mencabik-cabikmu. Wajah Dalton Ning suram dan dingin, dan napas di tubuhnya terus meledak. Bersambung.